Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar ketika tengah mengolah data menggunakan PLSM. Misalkan software yang digunakan adalah software Smart PLS. Jadi saya pernah ditanya ya, misalkan gini, dalam penelitian saya, Kak, responden saya itu banyak jawab yang setuju dan sangat setuju. Tapi kok variabel saya tidak ada yang berpengaruh signifikan. Nah, saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Misalkan seperti ini, saya punya data. Ini contoh aja ya. Ini kalau digambar seperti ini ya modelnya. Jadi ada model penelitian seperti ini, ada variabel X1, X2, X3 ya. Ini indikatornya X1 ada 2, X2-nya 2, seperti ini. Ya. Kemudian jawaban respondennya seperti ini, misalkan. Misalkan nih, ada 30 sampel ya, atau 30 orang. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ini ada keterangannya di sini. Kalau satu itu misalkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Kalau kita lihat, jawaban respondennya kan rata-rata nih 4, 5, 4, 5. Artinya jawabannya itu kebanyakan setuju sama sangat setuju. Tapi kok hasilnya nggak ada yang berpengaruh nih. X1-nya nggak berpengaruh ke Y, X2-nya nggak berpengaruh signifikan ke Y. Padahal kan responden saya kan jawabannya banyak sangat setuju sama setuju. Nah, mereka sering sekali menghubungkan jawaban responden kalau banyak setuju sama sangat setuju, hasilnya juga mestinya berpengaruh signifikan. Nggak seperti itu prinsip kerjanya. Nah, ini yang sering disalahpahami. Nah, sebagai contoh, data ini ya, jadi sudah saya buat datanya di sini ya. Kita coba gunakan data 30 sampel. Nih. Nah, kalau kita eksekusi, kita gunakan bootstrapping, ya. Kita lihat dengan bootstrapping, ya. Nah, di sini seluruh nilai p-value-nya itu, p-value untuk X1 0,207, p-value untuk X2 0,194, p-value untuk X3 0,394. Ini sudah saya buat di sini kan. Jawaban responden saya, jawabannya setuju sangat setuju, ini dia. Nah kan, kalau kita lihat yang tadi, semua nilai p-value-nya itu di atas 0,05. Ini 0,213 sama ya, ini hanya beda p-value-nya aja ya. 0,207, 0,194, 0,394. Intinya semuanya itu ini di atas 0,05. Artinya apa? Artinya X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. X2 tidak berpengaruh signifikan sampai X3. Nah, mereka sering kebingungan, kenapa ya? Nah, seperti itu kan. Kenapa? Padahal respondennya banyak jawab setuju sama sangat setuju. Nah, saya ingin menjawab, yang membuat suatu variabel independen itu berpengaruh signifikan atau tidak, itu bukan dari banyaknya mereka menjawab setuju sama sangat tidak setuju. Bukan itu. Nah, itu ya yang pertama ya. Nah, salah satu penyebabnya kenapa variabel independennya tidak berpengaruh signifikan? Nah, ini dia jawabannya. Pertama, korelasi antara variabel independen dan dependennya rendah. Jadi, hubungan antara si X dengan si Y-nya rendah. Nah, itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang kedua bisa jadi korelasi antar variabel independennya tinggi. Korelasi sesama X-nya itu tinggi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi menjadi berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, sebenarnya ada lagi sih ini, satu lagi mengenai jumlah sampel. Jumlah sampel. Nah, ini yang menurut saya paling vital, jumlah sampel. Seperti itu. Nah, kita bisa mendeteksi korelasi antara variabel independen dengan dependennya, korelasi antara variabel independennya
itu dengan menggunakan matriks korelasi. Nah, ini dia. Itu bisa dibuat di Excel ya, matriks korelasi di sini. Nah, di sini ini rumusnya. Jadi di sini kita bisa melihat hubungan atau korelasi antar variabel. Nah, di sini kita bisa lihat yang saya warnai kuning atau yang saya warnai biru, ini menyatakan korelasi antara si X-nya dengan si Y-nya. Korelasi X1 dengan Y 0,236. Korelasi X2 dengan Y 0,172. Korelasi X3 dengan Y 0,05. Nah, ini menurut saya, ini korelasi antara X-nya dengan Y-nya ini masih cukup rendah. Sehingga itu dugaan saya itu yang membuat menjadi tidak berpengaruh signifikan. Nah, kalau dari korelasi antara variabel X-nya itu cukup rendah, tapi itu bagus. Korelasi X1 dengan X2 negatif 0,089. Korelasi X1 dengan X3 negatif 0,10451. Korelasi X2 dan X3 0,053503. Oke, masih cukup bagus. Nah, kenapa bagus? Karena korelasi sesama X yang rendah itu juga bisa membuat pengaruhnya itu semakin signifikan. Jadi menurut saya untuk kenapa hasilnya nggak signifikan itu biasanya korelasi antara X dan Y-nya rendah, kemudian korelasi antara sesama X-nya itu tinggi. Tapi di sini korelasi antara X dengan Y-nya itu rendah, kemudian korelasi antara X-nya rendah. Sebenarnya ini udah bagus, cuman kita tuh sebenarnya mesti meningkatkan korelasi antara X-nya sama Y-nya. Nah, kalau korelasi antara X sama Y-nya tinggi, itu bisa, saya duga itu bisa menjadi signifikan, seperti itu. Nah, sebenarnya penyebab lain karena jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ini kan hanya 30, ya, hanya 30. Jadi, nah di sini saya ada buat, memang sih korelasi antar variabel independennya rendah. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini, satu lagi dugaan saya, karena jumlah sampelnya sedikit, cuma 30. Nah, sekarang saya kasih contoh, gimana dengan data yang sama kita coba gandakan. Kan tadi kan 30 sampel. Gimana kalau 30 sampel itu kita lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi dari 30 kita lipatkan menjadi 10 kali lipat menjadi 300. Jadi sekarang ini kan datanya 1 sampai 30. Gimana kalau kita lipat gandakan menjadi 300? Nah, ini saya sudah lipat gandakan, saya copy paste ke bawah sampai 300. Datanya sama, cuman saya lipat gandakan. Ini sebenarnya saya mau menguji kalau jumlah sampelnya semakin besar, itu bisa membuat pengaruhnya semakin berpengaruh signifikan. Nah, itu akan saya perlihatkan. Nah, sekarang saya sudah membuat nih datanya yang 300, kita coba aktifkan ya. Nah, sekarang kita coba aktifkan yang 300 sampel ya. Sekarang kita bootstrapping. Apakah menjadi berpengaruh signifikan atau tidak? Nah, coba kita lihat. Kita pilih Start Calculation. Kita lihat. Nah, ternyata benar. Kita bisa lihat nilai p-value untuk X1-nya 0,018. Lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? X1 berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Begitu juga X2, p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Artinya X2 berpengaruh signifikan. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi bahwa ternyata jumlah sampel yang semakin besar atau banyak akan cenderung menghasilkan hasil yang signifikan. Nah, jadi dari kasus ini saya bisa mendapat informasi, oh ternyata jumlah sampel saya kecil nih, mungkin gara-gara ini jadi nggak berpengaruh signifikan. Oh, ini juga ya, ternyata korelasi antara X1 dan Y-nya, X2 dan Y-nya masih rendah. Itu juga ya mungkin ya, yang membuat hasilnya nggak berpengaruh signifikan. Walaupun respondennya banyak jawab setuju, sangat setuju, tapi kalau nilai korelasinya antara X sama Y-nya rendah, ya sama aja jadi nggak berpengaruh signifikan. Oh, begitu. Nah, itulah jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.